Haleluya, puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali di channel Wanita Hebat, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan diperlengkapi dan dibimbing berdasarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan menjadikan saudara menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Dan di akhir dari video ini saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara sebagai wanita. Untuk berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan-renungan di channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Kembali kami bisa duduk bersama untuk merenungkan firman Tuhan. Dan pandang setiap anak-anak-Mu, setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Mereka haus akan Engkau, mereka rindu akan kebenaran-Mu, mereka rindu lawatan Tuhan melalui firman-Mu. Mungkin mereka ada yang berbeban berat saat ini, butuh firman-Mu menguatkan mereka. Mungkin ada saat ini yang hati mereka sedang terluka, mereka sedang berduka, mereka butuh firman-Mu untuk menghibur mereka. Mungkin ada mereka yang merasa hidup mereka gelap, mereka butuh firman-Mu untuk menerangi mereka. Itu sebabnya berfirmanlah Tuhan, jamah setiap anak-Mu melalui firman-Mu. Engkau mengurapi hamba yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami renungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini saudara akan kembali diberkati oleh firman Tuhan. Adapun nats firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini adalah dari Matius pasal yang ke-15, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini kepada saudara dan akan menjelaskannya. Siapkan hati dan pikiran saudara. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, di dalam teks firman Tuhan ini, dari teks firman Tuhan ini, kita akan belajar dari seorang wanita hebat yang backgroundnya dia sebenarnya bukan orang Israel, tetapi kisahnya dicatat karena kisahnya begitu luar biasa, yaitu perempuan Kanaan yang percaya. Ada begitu banyak hal yang bisa kita belajar, ada begitu banyak hal-hal hebat yang bisa kita belajar dari kisah perempuan Kanaan yang percaya ini. Dan hari ini saya percaya apa yang kita akan renungkan itu akan memberkati setiap wanita-wanita yang sedang mendengarkan video renungan ini. Dan renungan ini akan memberkati saudara, memproses saudara menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati Tuhan. Saudara, di dalam teks firman Tuhan ini dikisahkan bahwa ada seorang perempuan Kanaan yang satu kali datang kepada Yesus. Dan dia menceritakan tentang keberadaannya, tentang pergumulannya, tentang masalahnya, di mana dia mempunyai seorang anak perempuan. Dan anak perempuannya itu kerasukan setan dan sangat menderita.
Bayangkan bagaimana seorang ibu yang punya seorang anak perempuan, dan anak perempuannya ini kerasukan setan dan sangat menderita. Saudara-saudara paling mengerti, perempuan-perempuan yang sedang mendengarkan renungan ini paling memahami bagaimana jika seorang perempuan memiliki seorang anak yang kerasukan. Itu yang dia hadapi setiap hari, itu yang dia lihat setiap hari. Dan anak ini mungkin seringkali menyakiti dirinya. Anak ini mungkin seringkali melakukan hal-hal yang bisa mencelakakan dirinya, sehingga anak ini begitu menderita. Bayangkan saudara, bayangkan betapa menyedihkannya, betapa beratnya beban yang sedang dihadapi oleh perempuan Kanaan ini. Tapi singkat cerita, kita bisa melihat bahwa di ayat 28 dikatakan di sana, maka Yesus menjawab dan berkata, "Hai ibu, besar imanmu." Perempuan Kanaan yang punya masalah dan beban dan persoalan yang berat ini, wanita hebat ini adalah wanita yang punya iman besar. Yesus sendiri mengakui bahwa imannya besar. Yesus sendiri menegaskan bahwa iman ibu ini besar. Padahal sekali lagi dia bukan punya latar belakang sebagai orang Israel, dia perempuan Kanaan. Tetapi ketika dia mendengar berita tentang Yesus, imannya bertumbuh dan imannya muncul, dan Yesus menegaskan bahwa iman perempuan ini besar. Wow, itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Sangat jarang orang-orang non-Israel percaya kepada Allah yang benar, kepada Allah Yakub, kepada Allah Abraham, kepada Allah di dalam nama Yesus Kristus. Tetapi perempuan ini punya iman kepada Allah yang benar, dan imannya itu iman yang besar. Dan yang luar biasa dari perempuan hebat ini, saudara, pengalamannya waktu itu. Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Jadi terjadilah kepada dia seperti imannya. Sehingga apa yang dia inginkan, apa yang dia kehendaki terjadi bagi dia. Artinya wanita hebat ini, perempuan Kanaan ini mengalami mujizat di mana anaknya disembuhkan, dan dikatakan kalimat terakhir di ayat 28. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Perempuan Kanaan ini adalah perempuan hebat yang memiliki iman yang besar. Dan sehingga apa yang dia rindukan itu tergenapi, terjadi dalam hidupnya, yaitu anaknya mengalami kesembuhan, masalahnya selesai, persoalannya selesai, bebannya selesai. Halo perempuan-perempuan hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Saudara mau mengalami mujizat dalam hidup saudara? Saudara rindu apa yang menjadi persoalan, beban hidup saudara diselesaikan? Saudara rindu mengalami perkara-perkara besar di dalam kehidupan saudara? Maka saudara harus menjadi perempuan-perempuan hebat yang memiliki iman yang besar. Mungkin selama ini saudara orang yang beribadah, saudara ikut Tuhan. Mungkin saudara merindukan mujizat, tapi mujizat belum juga saudara alami. Dan mungkin saudara menjadi pertanyaan saudara berkata, kenapa? Mungkin saudara ikut Tuhan tapi iman saudara tidak besar. Saudara, setiap saudara yang mendengarkan renungan ini, saudara harus menjadi perempuan hebat yang memiliki iman besar. Dan pertanyaannya, iman bagaimana yang disebut dengan iman yang besar? Apa bukti perempuan ini memiliki iman besar sehingga Yesus berkata dia memiliki iman besar dan mujizat pun terjadi, apa yang dia inginkan terjadi, anaknya disembuhkan, bebannya lepas, hidupnya dilegakan. Apa bukti dia beriman besar? Nah, saudara, kita lihat bersama-sama apa yang Yesus lihat sehingga Yesus berkata bahwa iman perempuan ini besar. Pertama di ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Pertama,
Kita bisa melihat di sini, dia datang kepada Yesus dan dia berkata, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud." Jadi saudara, dia ini benar-benar tahu bahwa Yesus itu Tuhan. Dan dia benar-benar juga tahu bahwa Yesus itu anak Daud yang dijanjikan itu, Mesias yang dijanjikan itu, Juru Selamat yang dijanjikan itu. Artinya apa saudara? Iman perempuan ini disebut sebagai iman yang besar. Kenapa? Karena dia punya pemahaman yang benar. Ada begitu banyak orang yang berkata percaya, tetapi pemahamannya dangkal, pemahamannya tidak benar. Untuk menjadi orang yang beriman besar itu pemahamannya harus benar. Dia percaya kepada Yesus karena dia paham, dia kenal Yesus. Jadi untuk beriman besar itu harus kenal Tuhan, harus memahami kebenaran itu, memahami Tuhan, mengenal Tuhan dengan benar. Jadilah perempuan hebat yang memiliki pengenalan yang benar kepada Tuhan. Saudara tidak akan bisa beriman besar kalau saudara tidak mengenal Tuhan dengan benar. Saudara tidak bisa menjadi perempuan atau wanita hebat yang beriman besar kalau saudara tidak mengenal Tuhan Yesus dengan benar. Jadi saat ini yang pertama untuk saudara menjadi perempuan hebat, beriman besar, yang akan mengalami mujizat, masalah saudara diselesaikan. Yang pertama, miliki pengenalan yang benar akan Tuhan kita. Sudahkah saudara mengenal Yesus dengan benar? Bagaimana supaya saudara mengenal Yesus dengan benar? Belajarlah. Renungan ini salah satunya dipersiapkan untuk mempersiapkan wanita-wanita hebat untuk memiliki iman yang besar, di mana saudara-saudara wanita-wanita hebat mendengarkan renungan ini, saudara akhirnya semakin mengenal Tuhan melalui renungan-renungan ini yang akan menjadikan saudara wanita hebat. Jadi saudara, jadikan renungan ini, channel renungan ini jadi channel renungan langganan saudara. Silahkan di subscribe supaya setiap hari saudara mendapatkan video baru tentang renungan tentang wanita hebat dari channel ini saudara. Jadi lakukan hal-hal yang akan membawa saudara kepada pengenalan yang benar kepada Tuhan. Renungan firman, berdoa, dan sebagainya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ayat 25, di sana dikatakan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Nah saudara, di ayat 23 dan 24, di ayat 23 misalnya, di sana ketika dia berteriak-teriak minta tolong, murid-murid bilang suruh dia pergi. Lalu di ayat 24, Yesus berkata kepada perempuan itu, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Israel. Atau dengan kata lain, Yesus sebenarnya mau bilang, aku diutus bukan untuk kamu, tapi untuk Israel. Karena dia non-Israel. Nah, tetapi pada waktu itu, saudara, perempuan ini berkata, perempuan ini datang bukannya dia tersinggung malah atau akhirnya dia pergi, tidak. Tapi perempuan ini malah mendekat dan kemudian menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Jadi saudara, bisa dibilang waktu itu Yesus mungkin mengizinkan proses terjadi untuk melihat iman perempuan ini. Tetapi dalam proses itu bukannya dia malah makin jauh, sekalipun proses itu tentu saja menyakitkan sampai murid-murid berkata waktu itu suruh dia pergi. Itu saya percaya itu sangat menyakitkan bagi perempuan itu. Tapi bukannya dia pergi, bukannya dia menjauh, malah dia makin mendekat. Dan kemudian dia sujud dan menyembah. Lalu dia berkata, tolonglah aku Tuhan. Artinya dia tidak berhenti minta tolong. Dia sembah Tuhan, dia sujud. Ada tantangan, tapi dia malah makin dekat. Perempuan-perempuan hebat adalah perempuan-perempuan yang sekalipun ada tantangan dalam hidupnya, ada tantangan di tengah keluarganya, ada tantangan dalam bisnis usahanya dan sebagainya, tapi dia tidak menyerah. Bukannya dia malah menjauh, makin mendekat dia. Bukannya dia malah makin menjauh, makin menyembah Tuhan dia. Itu yang dilakukan perempuan ini. Dan kemudian dia terus minta tolong. Tidak berhenti minta tolong. Saudara harus menjadi perempuan yang hebat. Apapun tantangan saudara, saudara
tetap teguh, makin dekat kepada Tuhan, makin menyembah Tuhan, makin minta tolong kepada Tuhan. Jadilah perempuan hebat. Jadilah perempuan hebat yang tidak akan pernah lemah. Lalu kemudian ayat 27, saudara, di sana dikatakan, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Kembali Yesus mengeluarkan kata-kata ayat 26. Dia berkata, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Yesus mau bilang sebenarnya, ada yang seringkali berkata ini kata-kata kasar. Sebenarnya bagi mereka, di dalam konteks itu bukan kata-kata kasar. Yesus menggunakan kata-kata itu sebenarnya hanya untuk mau bilang begini, bahwa mujizat itu bukan untuk kamu, itu untuk orang-orang Israel. Janji ini untuk orang Israel. Itu yang Yesus mau bilang. Lalu perempuan itu berkata begini, saudara. Dia berkata, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Artinya, ya itu memang bukan untuk aku non-Israel. Tetapi remah-remahnya pun tidak apa-apa. Remah-remahnya pun sudah cukup. Remah-remahnya pun sanggup melakukan mujizat. Itu iman, saudara. Itulah kata-kata yang benar-benar mengandung iman, yang membuat akhirnya Yesus berkata, maka Yesus menjawab, hai ibu, besar imanmu. Iman yang besar itu, saudara, bahwa iman yang percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan perkara besar, dan dia berkata remah-remahnya saja. Artinya hal kecil yang dilakukan oleh Tuhan itu sanggup melakukan mujizat besar bagi dia. Dia bukannya tersinggung, berkali-kali dikatakan bahwa itu bukan untuk dia, itu bukan untuk dia. Tetapi dia tidak tersinggung. Dia tetap memburu, dia tetap mengejar. Sampai akhirnya Yesus berkata, besar imanmu ibu. Saudara, wanita-wanita hebat adalah wanita yang beriman besar. Bukti dia beriman besar, dia mengenal Tuhan. Bukti dia beriman besar, dia tidak menyerah, dia makin mendekatkan diri, dia menyembah Tuhan, dia minta tolong kepada Tuhan, tidak berhenti. Bukti beriman besar, percaya bahwa hal kecil yang dikerjakan oleh Tuhan itu akan menghasilkan, mengerjakan perkara besar. Jadilah wanita hebat yang punya iman besar. Dan kalau saudara punya iman besar seperti perempuan Kanaan, jadilah kepadamu seperti imanmu, mujizat terjadi, perkara besar terjadi. Puji Tuhan, saudara. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara. Jadilah wanita hebat melalui renungan firman Tuhan ini. Saya mau berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini anak-anakmu sudah mendengarkan renungan yang luar biasa dari seorang wanita hebat, perempuan Kanaan. Dia beriman besar dan mujizat terjadi. Dia buktikan imannya itu. Ya Tuhan, saat ini hamba berdoa, biarlah setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, biarlah mereka menjadi wanita-wanita yang beriman besar. Mereka mengenal Tuhan, bukti mereka beriman. Mereka tekun berseru, tidak menyerah, makin mendekatkan diri kepada Tuhan, bukti mereka beriman. Dan mereka percaya bahwa Tuhan itu berkuasa dan sanggup. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa biarlah Tuhan memberkati setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Kalau mereka punya beban, Tuhan campur tangan, Tuhan tolong mereka. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya renungan firman Tuhan telah memberkati setiap saudara dan memperlengkapi saudara menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan pribadi saudara sebagai wanita-wanita hebat. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, datang kepada Tuhan dengan iman yang benar. Percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saudara dan Dia pasti akan menolong saudara. Datang kepada Dia dengan penuh kesungguhan hati saat ini, saudara. Sebelum kita akan berdoa bersama, terlebih dahulu saya ajak saudara untuk bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberi kita waktu dan kesempatan untuk berdoa bersama, untuk merenungkan firman. Mari datang kepada Tuhan dengan mengucap syukur, saudara. Allah hadir di sini. Dan Dia akan bekerja dan menjawab doa-doa dan seruan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga buat kesempatan yang Tuhan beri.
Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri bagi kami, untuk kami bisa merenungkan firman Tuhan, untuk kami bisa berdoa bersama. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus terpujilah namamu. Haleluya. Wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa-doa, terlebih dahulu mungkin saat ini ada pergumulan pribadi saudara yang khusus, yang hanya saudara yang tahu. Apapun itu yang menjadi pergumulan saudara, mari naikkan kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Mari serukan apa yang menjadi pergumulan saudara secara khusus saat ini, pribadi lepas pribadi. Mulai naikkan di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Engkau memandang anak-anakmu ya Tuhan. Mungkin saat ini ada anak-anakmu yang sedang mengalami pergumulan khusus dalam kehidupan mereka, dan hanya mereka yang tahu. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Jamah anak-anakmu ini ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan pribadinya, Tuhan yang menolong anak-anakmu ini. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anakmu ini. Tuhan yang bekerja dalam hidup mereka. Tolong anak-anakmu Tuhan. Jamah anak-anakmu Bapa, berkati anak-anakmu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjawab segala pergumulan-pergumulan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu ini ya Tuhan, dalam peran mereka sebagai wanita. Hamba berdoa bagi mereka sebagai istri dari suami mereka. Tuhan yang menolong anak-anakmu ini untuk menjadi istri yang menjadi penopang bagi suami-suaminya, untuk menjadi istri yang akan menjadikan suami-suaminya sukses dan berhasil ya Tuhan. Berkati wanita-wanita hebat ini menjadi istri pendorong, menjadi istri penunjang suaminya untuk berhasil dan sukses dalam nama Yesus. Tuhan tolong berkati suami-suami mereka dalam pekerjaan mereka, dalam karir mereka. Berkati dan pakai anak-anakmu ini untuk mendorong terus suami-suami mereka menjadi suami yang berhasil dalam nama Yesus. Tetapi mungkin ada anak-anakmu ini yang suami-suami mereka menjadi pergumulan bagi mereka, karena suami-suami mereka tidak takut Tuhan. Suami-suami mereka mungkin berlaku kasar. Suami-suami mereka mungkin terikat dosa perzinahan, dosa obat-obatan terlarang, dosa minum-minuman alkohol, atau apapun yang menjadi ikatan suami-suaminya. Tuhan tolong ubahkan suaminya, bebaskan suaminya dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, bebaskan, lepaskan suami-suami anak-anakmu ini. Jika ada mereka yang terikat perzinahan, segera Tuhan campur tangan dan nyatakan mujizat untuk pertobatan suami-suaminya. Jika ada suami-suaminya yang sering berlaku kasar, jamah dan ubahkan suaminya. Jika ada suami-suaminya yang terikat narkoba, obat-obatan terlarang, jika ada suami-suaminya yang terikat dengan minuman-minuman keras, Tuhan campur tangan, melawat dan mengubahkan suami-suami mereka dalam nama Yesus. Melalui kelakuan anak-anakmu ini, melalui doa-doa anak-anakmu ini, suami-suami mereka akan bertobat dalam nama Yesus. Berkati juga ya Tuhan saat ini peran anak-anakmu ini sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu bagi anak-anaknya. Berkati ya Tuhan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang melawat, Tuhan yang memberkati anak-anakmu ini dalam peran mereka sebagai ibu bagi anak-anaknya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang bekerja. Berkati anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak yang takut Tuhan, menjadi anak-anak yang kelak akan berhasil, menjadi anak-anak yang kelak akan menjadi berkat. Berkati anak-anakmu ini Tuhan, untuk menopang anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil dan takut Tuhan, untuk mendidik anak-anak mereka, memotivasi anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil. Berkati mereka dalam peran mereka. Dan mungkin ada anak-anakmu ini yang berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga sedang bekerja, berkarir. Tolong ya Tuhan, begitu besar beban yang mereka pikul mungkin, baik untuk
berperan sebagai ibu rumah tangga, dan juga bekerja untuk menunjang perekonomian keluarga. Tolong anak-anakmu ini dalam tanggung jawab mereka. Engkau yang memberi kemampuan bagi mereka, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang campur tangan untuk memberkati anak-anakmu ini. Berkati mereka dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan yang menolong dan Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, bela anak-anakmu pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa buat ekonomi anak-anakmu ya Tuhan. Dalam situasi ini, Engkau yang tahu ekonomi anak-anakmu. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya bekerja untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu dalam nama Yesus, sehingga ekonomi mereka akan dipulihkan dan semakin maju dan semakin berkembang, sehingga kecukupan mereka, kebutuhan mereka dicukupi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka butuhkan untuk anak-anak mereka juga terpenuhi, untuk menyekolahkan, menguliahkan anak-anak terpenuhi. Cukupkan kebutuhan anak-anakmu, pulihkan keadaan ekonomi mereka. Itu sebabnya Tuhan berkati apa bisnis keluarganya, apa yang dikerjakan keluarganya. Tuhan tolong dan Tuhan kiranya memberkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini hamba berdoa, biarlah ke depan keluarga anak-anakmu menjadi semakin baik. Dalam nama Yesus, masa depan keluarga anak-anakmu, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, sehingga peran wanita hebat ini akan menjadi nyata di tengah keluarganya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba juga berdoa khusus bagi anak-anakmu yang sedang sakit. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan ulurkan tangan, kerjakan kesembuhan. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini saya rindu khusus berdoa buat saudara yang sedang sakit, apapun yang menjadi penyakit saudara. Mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit. Saya juga menumpangkan tangan saya berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa khusus bagi anak-anakmu yang sedang mengalami sakit. Apapun penyakit yang sedang mereka tanggung saat ini, hamba berdoa ulurkan tanganmu, nyatakan mujizatmu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anakmu, apapun juga yang menjadi penyakitnya. Ada begitu banyak yang memohon untuk kesembuhan dari asam lambung. Sembuhkan anak-anakmu yang sedang sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan untuk kesembuhan dari diabetes. Sembuhkan anak-anakmu yang sedang diabetes. Ada yang hipertensi, sembuhkan dalam nama Yesus. Ada yang kolesterol, dalam nama Yesus Tuhan mengerjakan kesembuhan. Pulihkan anak-anakmu, kerjakan mujizatmu, nyatakan kuasamu Tuhan, sembuhkan mereka dari segala penyakit mereka. Tolong ya Tuhan, untuk Engkau mengerjakan kesembuhan bagi anak-anakmu dari segala penyakit mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan kiranya yang menolong anak-anakmu dalam segala penyakit mereka. Mungkin ada anak-anakmu yang sedang mengalami sakit cancer saat ini, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Apapun itu, kami percaya kuasa Tuhan nyata, kami percaya mujizat Tuhan nyata, mujizat kesembuhan Kau nyatakan bagi setiap anak-anakmu ini. Terima kasih Bapa, berkati anak-anakmu ini, berkati mereka di tengah keluarga mereka, masa depan anak-anakmu, kerinduan mereka untuk ke depan lebih baik, keluarga mereka lebih baik, pribadi mereka lebih baik. Semuanya Tuhan yang campur tangan. Tuhan menolong anak-anakmu dalam proses mereka menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi-pribadi yang berhasil dan sukses. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati semua anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya khusus berdoa saat ini ya Tuhan, untuk anak-anakmu yang sudah lansia. Tuhan tolong dalam nama Yesus, wanita-wanita hebat, para lansia yang sedang mendengarkan renungan ini, ulurkan tanganmu, jamah para lansia ini Tuhan, berikan kekuatan bagi tubuhnya dalam nama Yesus, berikan kesehatan selalu bagi tubuhnya, supaya di masa tuanya dia jalani dengan takut akan Tuhan. Berkati para lansia ini Tuhan, sukacita Tuhan, damai Tuhan selalu memenuhi kehidupan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus berkati para lansia ini. Hamba juga berdoa khusus bagi para janda, bagi para single parent. Tuhan tolong mereka Bapa,
Engkau yang menolong mereka dalam kesendirian mereka untuk membesarkan anak-anak, untuk menyekolahkan anak-anak. Dalam nama Yesus, mereka sendirian sebagai single parent, Tuhan tolong bukakan jalan bagi mereka, bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi para single parent, para janda. Berkati mereka dalam nama Yesus, Tuhan yang hadir dan menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sungguh bersyukur dan Engkau yang telah menjawab doa-doa kami. Kami percaya Tuhan dengar doa anak-anak-Mu dan Tuhan jawab doa anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita sungguh bersyukur jika melalui video ini kita kembali sudah merenungkan firman Tuhan dan saudara juga sudah didoakan. Saya percaya iman saudara dibangkitkan dan saudara juga diberkati setelah setiap saudara didoakan melalui channel ini saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Terpujilah nama Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.